Tokoh utama dalam film ini ialah Henry Bartos, di mana ia merupakan seorang guru pengganti yang tidak ingin memiliki hubungan emosional dengan murid atau rekan kerjanya. Akan tetapi, kini Henry harus mengajar di sekolah publik dengan murid-murid yang memiliki beragam masalah besar dalam hidup mereka. Walau Henry memiliki masa lalu yang tidak begitu indah, namun kali ini Henry harus menciptakan hubungan emosional dengan para siswa, rekan guru, dan remaja yang bermasalah. Sehingga di sini Henry akhirnya menyadari bahwa ternyata tidak hanya ia yang mendambakan kebahagiaan dan cinta di dunia ini. Selanjutnya, Henry ini sendiri merupakan pribadi yang sangat mengayomi dan penuh rasa kasih sayang. Rasa itu datang dari pengalaman masa kecilnya yang tidak mendapatkan rasa kasih sayang yang cukup dari ibunya, karena ibunya meninggal saat usia 7 tahun. Kurangnya rasa kasih sayang itu membuat dirinya tidak ingin ada orang lain atau anak-anak yang mengalami hal yang sama seperti dirinya. Selain itu, faktanya bahwa kematian ibu Henry karena tindakan kurang terpuji dari kakeknya sendiri. Di sekolah baru tempat Henry mengajar mengalami banyak masalah, mulai dari kepala sekolahnya yang didesak untuk melepaskan jabatannya, murid-murid yang tidak menghormati keberadaan guru di kelasnya, serta guru-guru yang banyak mengundurkan diri karena tidak kuat dengan perilaku muridnya. Kehidupan Henry Bartos di sekolah barunya mempertemukannya dengan 3 orang wanita. Wanita pertama adalah seorang murid bernama Meredith. Murid ini selalu menjadi bahan olokan teman-teman sekolahnya karena berat badannya. Selain itu, orang tua Meredith juga kurang menghargainya sebagai seorang anak. Ia selalu diminta untuk mengurangi berat badannya serta sedikit sekali mengakui kemampuan Meredith di bidang fotografi. Wanita kedua bertemu Henry secara tidak sengaja sewaktu dia pulang dari rumah sakit dengan transportasi umum. Ia adalah seorang pelacur jalanan di bawah umur bernama Erika. Karena Henry merasa iba dengannya, ia memutuskan untuk menolong Erika agar mempunyai kehidupan yang lebih baik. Wanita ketiga adalah sesama guru. Ia bernama Miss Madison. Sempat terjalin hubungan yang akrab antara Madison dengan Henry, walaupun hubungan itu berakhir dengan kurang baik. Menurut kami, film Detachment ini sangat menggambarkan pemikiran konstruktivisme. Dalam film ini memahami bahwa proses pembentukan pengetahuan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Dalam artian, guru hanya mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang mereka dalam belajar. Film ini lebih memperlihatkan bagaimana karakter dan sikap dari masing-masing setiap tokoh, serta konflik kehidupan dan cara manusia menghadapinya. Seakan-akan semua orang memiliki masalah dan memanglah begitu adanya. Tidak ada satu konflik yang ditampilkan lebih penting dari lainnya. Semuanya diajak untuk menampilkan bahwa konflik adalah hal biasa, pasti, dan bobotnya sama. Yang pertama, pentingnya
terlihat dari kisah Henry dan Meredith, di mana pentingnya penghargaan dalam suatu proses belajar. Meredith dikisahkan sebagai seorang siswa yang kurang dihargai. Ia selalu ditekan oleh teman-temannya serta keluarganya sendiri. Perilaku kurang menghargai itu akhirnya mendorong Meredith ini untuk melakukan tindakan bodoh agar keluar dari tekanan tersebut. Yang kedua, hubungan antara bapak dan anak. Dilihat dari pertemuan Henry dengan Erika, di mana Henry ini membalas kekecewaan perilaku kakeknya terhadap ibunya dengan jalan merawat anak perempuan yang ia temukan di jalan. Erika pada awalnya memikirkan ini hanyalah hubungan antara seorang wanita dengan pria. Namun akhirnya ia menyadari bahwa hubungan mereka adalah bentuk hubungan antara seorang ayah dengan anak perempuannya. Yang ketiga, tidak pantang menyerah. Dilihat dari ketidakgentaran Pak Henry oleh kemarahan siswa-siswanya. Juga apa yang terjadi di sekolah yang tidak akan mengganggunya dan dianggap biasa saja. Dia tetap bisa mengajar siswanya seperti biasanya. Dia tidak keberatan juga apabila ada siswa yang tidak mengikuti kelasnya. Sebab dari awal dia sebagai guru pengganti, Pak Henry tidak takut gagal mengajar. Akan tetapi dia hanya ingin mengajar. Lalu yang keempat, bobroknya pendidikan sekarang, di mana murid tidak serius belajar dan guru sudah tidak lagi ada artinya bagi para murid. Dilihat dari tindakan siswanya yang begitu penuh kemarahan, baik hampir semua siswa maupun orang tua tidak memperlakukan guru dengan hormat. Di film ini ada adegan di mana guru diludahi oleh siswa, guru dibentak oleh orang tua karena anaknya diskors, serta siswa yang berbicara menggunakan bahasa yang sangat kotor.